Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Fatimatu Zahro dari mahasiswi Profesi Apoteker Unisula, ingin mempresentasikan mengenai hasil mini industri atau penelitian saya dengan judul formulasi dan evaluasi sediaan bibam sacha inci oil dengan variasi konsentrasi sera alba dan lanolin sebagai pelembab bibir. Latar belakang dari penelitian ini adalah Indonesia merupakan negara tropis yang penuh dengan limpahan sinar matahari. Sinar matahari sendiri merupakan sumber energi yang menunjang kehidupan manusia. Matahari memancarkan berbagai jenis cahaya, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Sinar matahari yang tampak dipancarkan adalah sinar UV atau ultraviolet dengan panjang gelombang antara 10 hingga 400 nm. Jika terkena paparan sinar UV ini dalam waktu yang lama dapat menyebabkan kerusakan pada kulit, terutama pada bibir akibat paparan sinar UV yang mengakibatkan bibir kering. Solusi untuk mencegah terjadinya bibir kering atau untuk melembabkan bibir adalah lip balm. Bahan aktif yang digunakan dalam sediaan lip balm ini adalah sacha inci oil. Biji sacha inci oil memiliki potensi sebagai zat aktif, anti-aging, antioksidan, emolien, melembutkan, menghaluskan kulit, memektan, dan juga meningkatkan penetrasi. Sampai saat ini, informasi mengenai komponen senyawa kimia dan potensi sacha inci oil sebagai bahan aktif pembuatan kosmetik, khususnya pada pembuatan lip balm, masih sangat terbatas. Dan belum ada artikel yang mereview serta menerbitkan mengenai hal ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan memberikan informasi hasil mengenai sacha inci oil pada sediaan lip balm. Rumusan masalah dari penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu apakah bahan aktif sacha inci oil dapat dijadikan lip balm sebagai pelembab bibir, dan yang kedua bagaimana pengaruh perubahan konsentrasi sera alba dan lanolin terhadap sifat fiksi sediaan lip balm. Yang ketiga, pada formula serta konsentrasi sera alba dan lanolin manakah yang mendapatkan formula optimum. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sacha inci oil dapat dijadikan bahan aktif lip balm sebagai pelembab bibir. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh perubahan konsentrasi sera alba dan lanolin terhadap sifat fiksi sediaan lip balm. Yang ketiga, untuk mengetahui formula serta konsentrasi sera alba dan lanolin manakah yang mendapatkan formula optimum. Landasan teori di sini terdapat 3, membahas tentang bibir, kosmetik, dan juga lip balm. Yang pertama, bibir. Kulit bibir pada bibir tidak memiliki folikel rambut dan tidak memiliki kelenjar keringat yang berfungsi sebagai pelindung bibir dari lingkungan luar. Sedangkan kosmetik sendiri merupakan peningkatan kesehatan dan juga penampilan bagus yang dapat digunakan selama waktu tertentu. Hal ini yang menyebabkan kosmetik sangat esensial bagi masyarakat. Dan lip balm sendiri merupakan sediaan yang biasa digunakan sebagai pelembab, dekoratif, dan pelindung bibir dari pengaruh lingkungan serta mencegah penguapan pada sel-sel mukosa bibir. Dari penelitian ini saya menggunakan desain penelitian eksperimental laboratorium. Penelitian dilakukan dengan cara membuat sediaan lip balm dari berbagai bahan dengan kandungan zat aktif sacha inci oil, Pulcreencia volubilis, serta variasi konsentrasi sera alba dan lanolin sebagai basis dan bahan tambahan sediaan. Optimasi bahan tersebut sudah ditentukan menggunakan metode simple lattice design. Variabel penelitian, variabel bebas dan juga variabel terikat. Dari variabel bebas ini menggunakan zat aktif sacha inci oil, Pulcreencia volubilis sebagai pelembab bibir, dan sediaan lip balm ini dibuat menjadi 8 formula dengan variasi konsentrasi sera alba dan lanolin yang sudah dioptimasi dengan simple lattice design. Variabel terikat merupakan dari 5 uji, yaitu uji organoleptik, uji homogenitas, uji pH, uji daya lekat, dan uji daya sebar. Kemudian dari penelitian ini saya menggunakan alat dan bahan yang sudah saya cantumkan dalam presentasi ini dalam PowerPoint. Yang pertama yaitu alat. Terdapat timbangan digital, gelas ukur 10 ml, pipet tetes, hot plate, gelas beker 50 ml, kaca arloji, pot lip balm, pH meter, sendok tanduk, batang pengaduk, kaca preparat, kaca skala, dan juga penggaris. Sedangkan bahan yang saya gunakan yaitu sacha inci oil, sera alba, lanolin, vaselin, BHT, minyak zaitun, nipagin, dan juga essential oil, citrus lemon. Optimasi bahan terdapat 8 formula dengan masing-masing konsentrasi dari optimasi sera alba dan juga lanolin. Sera alba dalam formula 1 terdapat 19%, formula 2 15%, formula 3 dan 4 23%, formula 5 15%, formula 6 17%, formula 7 23%, dan formula 8 21%. Sedangkan pada dari bahan lanolin terdapat 8 formula juga dengan konsentrasi yang pertama yaitu 6%, formula kedua 10%, formula ketiga dan formula keempat 2%, formula 5 10%, formula 6 8%, formula 7 2%, dan formula 8 4%.
Cara kerja dari penelitian ini atau cara pembuatan dari sediaan lip balm ini yaitu dengan cara yang pertama dipanaskan 1 gram serat alba di atas water bath bersuhu 100 derajat Celcius. Tunggu hingga meleleh, kemudian ditambahkan 0,025 gram butir hidroksitoluen. Kemudian ditambahkan 0,5 gram lanolin, 0,5 gram vaselin album dan juga 0,075 ml sacha inchi oil ke dalam gelas beker yang diletakkan di atas water bath hingga meleleh. Kemudian diturunkan suhu penanas air hingga 90 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan nipagin 0,01 gram sebagai pengawet pada sediaan lip balm. Kemudian ditambahkan minyak zaitun hingga add 20 ml ke dalam sediaan. Setelah homogen, ditambahkan esensial oil rasa vanila secukupnya sebagai aroma sediaan lip balm. Sediaan lip balm yang sudah jadi dimasukkan ke dalam tub, kemudian ditunggu hingga memadat. Selanjutnya sediaan lip balm siap dievaluasi. Kemudian saya akan lanjut ke hasil dan pembahasan. Yang pertama saya menguji dari uji organoleptik. Dari uji organoleptik ini saya menguji dengan warna, bau dan juga tekstur. Cara ujinya yaitu dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama pengukuran efektivitas sediaan, yang dimana dari 8 formula ini memiliki bau dan tekstur yang sama namun warna dengan 2 warna yang berbeda. Untuk formula yang pertama terdapat kuning keruh dengan bau citrus lemon dari essential oil, kemudian teksturnya juga semi padat. Kemudian pada formula kedua juga memiliki hasil warna kuning keruh sama seperti formula yang pertama dengan bau yang citrus lemon dari essential oil, kemudian dengan tekstur semi padat. Kemudian formula 3 dengan warna putih tulang, beda dengan formula 1 dan 2 dengan bau citrus lemon dari essential oil, kemudian teksturnya juga semi padat. Kemudian formula keempat warna putih tulang dengan bau citrus lemon essential oil dan juga tekstur padat. Kemudian formula 5 dengan hasil warna kuning keruh, formula 6 juga kuning keruh dengan bau yang sama yaitu citrus lemon essential oil dan juga tekstur semi padat. Kemudian pada formula 7 menghasilkan warna putih tulang dengan bau citrus lemon essential oil dan juga teksturnya yaitu semi padat. Dan formula terakhir yaitu formula 8 dengan warna kuning keruh, bau citrus lemon dari essential oil dan juga teksturnya semi padat. Kemudian lanjut di uji homogenitas. Dari 8 formula ini memiliki hasil yang sama yaitu dengan hasil yang homogen. Dengan tata cara uji homogenitas ini dengan cara meletakkan di atas gelas arloji atau kaca objek, kemudian diperhatikan secara seksama apakah dari sediaan tersebut terdapat butiran kasar atau tidak. Jika terdapat butiran kasar maka hasil tersebut dinamakan tidak homogen. Sedangkan jika sediaan tersebut memiliki hasil yang sempurna atau homogen atau tidak ada butiran-butiran kasar maka dinamakan formula tersebut homogen. Tapi dari 8 formula ini telah menunjukkan dengan hasil yang homogen atau tidak terdapat butiran-butiran kasar. Kemudian pada uji pH dari 8 formula ini menandakan bahwa 8 formula tersebut memenuhi syarat dengan di tengah-tengah rentang 4,5 sampai 7 pH-nya. Dengan cara menggunakan pH meter, sampel ditimbang 1 gram lalu ditambahkan dengan aqua di 10 ml kemudian dilarutkan di atas hot plate. Jika sudah larut, maka ditunggu suhu hingga normal kemudian baru diuji menggunakan pH meter. Dari 8 formula ini terdapat yang formula pertama dengan hasil pH 5,92, formula kedua dengan 4,9, formula 3 menghasilkan 6,93 sama dengan formula 4, formula 5 4,9, kemudian formula 6 menghasilkan pH 7, formula 7 menghasilkan 6,93 dan formula 8 menghasilkan 6,5. Kemudian pada uji daya sebar, dari uji daya sebar ini 8 formula telah memenuhi syarat dengan di tengah-tengah rentang 5-7 cm. Dari cara uji ini dapat dilakukan dengan cara meletakkan sampel di gelas arloji dengan alas kertas skala tertutup, kemudian di dalam lip balm kemudian didiamkan selama 2 menit. Diameter penyebaran lip balm diukur menggunakan menggaris. Dari 8 formula ini yang formula pertama menghasilkan 5,7 yang memenuhi syarat, kemudian formula 2 menghasilkan angka 6, kemudian F3 atau formula 3 menghasilkan 5,2 cm, F4 juga menghasilkan 5,2 cm, F5 menghasilkan 6 cm, kemudian formula 6 menghasilkan 5 cm, formula 7 menghasilkan 5,2 cm, formula 8 menghasilkan 5,5 cm. Kemudian yang terakhir adalah uji daya lekat, yang dimana uji daya lekat juga dari 8 formula ini memenuhi syarat yaitu lebih dari 4 detik dari pelepasan kaca preparat tersebut. Cara uji daya lekat ini yaitu dengan cara ditempelkan dengan cara meletakkan
sampel terhadap dua kaca arloji tersebut, kemudian ditempelkan dari kedua kaca preparat hingga menyatu, kemudian diletakkan dengan beban seberat 1 kg selama 5 menit. Setelah itu dilepaskan timbangan tersebut dan dihitung detik pelepasan kaca tersebut, berapa detik pelepasan kaca preparat tersebut hingga melepas dari kaca preparat satunya. Dari hasil formula yang pertama menghasilkan 12,45 detik, kemudian yang formula 2 menghasilkan 18,38 detik, formula 3 dan formula 4 menghasilkan 45 detik, formula 5 menghasilkan 18,38 detik, formula 6 menghasilkan 15,8 detik, formula 7 menghasilkan 45 detik, dan formula 8 menghasilkan 24,88 detik. Dari 8 uji tersebut menghasilkan formula optimum yang sudah diuji menggunakan simple lattice design, yang telah diuji menggunakan simple lattice design, yaitu menghasilkan formula optimum pada formula 3, 4, dan 7 dengan konsentrasi serat alba dan lanolin yang sama. Serat alba tersebut dihasilkan pada konsentrasi 21%, kemudian lanolin dengan konsentrasi 2%. Dari ketiga formula yang sama tersebut mendapatkan formula optimum yang sudah kami replikasi menjadi 3 kali pembuatan dan kami uji atau evaluasi. Yang dari PowerPoint tersebut sudah dijelaskan, terdapat macam-macam dari formula optimum, namun yang kita ambil adalah optimum yang pertama atau formula yang pertama yang sudah tertera di tabel yang paling atas. Kemudian dari hasil uji formula optimum telah ditunjukkan dari PowerPoint ini menunjukkan bahwa seluruh uji memenuhi syarat dari uji organoleptik, uji homogenitas, uji pH, uji daya sebar, dan uji daya lekat. Uji organoleptik telah menghasilkan warna putih tulang dari ketiga replikasi sediaan tersebut, terus bau citrus lemon dan juga tekstur yang semi padat. Dari uji homogenitas juga telah memenuhi syarat, yaitu dengan sediaan yang homogen atau tidak terdapat butiran-butiran kasar pada saat uji. Kemudian uji pH yaitu 5, dengan rata-rata 5,5 dengan standar 4,5 sampai 7. Kemudian uji daya sebar juga menghasilkan 5,3 cm yang memenuhi standar, yaitu di tengah-tengah rentang 5 sampai 7 cm. Kemudian uji daya letak juga melebihi dari 4 detik, yang dimana telah memenuhi syarat, yaitu 18,13 detik. Dari hasil uji tersebut sudah saya simpulkan bahwa yang pertama saja inchi oil dapat dijadikan sebagai bahan kosmetik, khususnya sebagai bahan aktif dalam pembuatan sediaan lip balm di penelitian ini. Yang kedua, formula optimum pada sediaan lip balm inchi oil ini dihasilkan pada F3, F4, dan F7 dengan kandungan optimasi bahan serat alba 21% dan juga lanolin 2%. Kemudian dari penelitian ini juga dapat melakukan pembuatan sediaan lip balm dan evaluasi formula dengan menghasilkan nilai ujian standar atau memenuhi persyaratan. Dari sebelum-sebelumnya bahan saca inchi oil ini belum pernah dijadikan sebagai kosmetik, namun sudah ada yang meneliti bahwa saca inchi oil dapat dijadikan sebagai bahan kosmetik. Jadi dari saran penelitian ini saya ada saran yang dapat saya sampaikan adalah agar dapat mengembangkan saca inchi oil sebagai bahan kosmetik, khususnya dalam pembuatan sediaan lip balm ini yang telah menarik dan hasil ujian yang lebih optimal. Terima kasih dari presentasi saya yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih untuk para dosen semua yang sudah membimbing saya dan mengarahkan saya. Kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.